Menikahi Hot Om. Bab 060. Tari baik, Om. Om sama siapa ke sini? Obrolan itu pun terjadi. Fiona buru-buru menarik Haris agar tidak terlibat obrolan antara Mentari dan mantan kekasih ibunya tersebut. Mas, ayo. Nggak udah cari masalah dengan orang ini, bisik Fiona khawatir. Mas masih inget kan kalau aki-laki ini yang dulu bikin Mbak Anggun berubah. Namun Haris enggan meninggalkan sang putri. Sejenak ia mengawasi obrolan itu sebab ingin tahu seberapa dekat anaknya dengan lelaki ini. Enggak, Vi. Di sini aja. Malah kebetulan, kan kalau dia di sini. Bisa jelas semuanya. Aku bisa hajar dia setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Dari dulu Haris tidak pernah punya kesempatan untuk mengobrol dengan mantan kekasih istrinya ini sebab kabarnya ia pindah dan bermukim di luar negeri. Oleh karenanya ia tidak pernah mendapati jejaknya lagi. Semua keributan itu bermula dari informasi Fiona yang mengatakan sering melihat Anggun diantar jemput oleh mantan kekasihnya, padahal saat itu yang benar adalah, Fiona melihat Anggun dan Rian yang sedang mengobrol di pasar dan Rian yang berusaha menolong Anggun. Di saat itulah Fiona cepat-cepat menelepon Haris untuk segera pulang saat bertepatan dengan makan siang dan memberitahukan fakta bohong pada suami sepupunya tersebut. Dalam hatinya ia terlalu iri pada kehidupan Anggun yang bersuamikan dokter spesialis yang bisa mengangkat derajat hidup keluarga. Siapa sangka rumah tangga itu tidak seperti kelihatan karena ia sering mendengarkan adanya cekcok di antara mereka berdua. Tidak secara langsung memang, tapi dari curhatan Anggun itu sendiri. Yang pandai membaca situasi pun memanfaatkan keadaan untuk makin mengadu domba sepasang suami istri yang saat itu memang sedang lemah hubungannya. Sama papa, Om. Mentari langsung menoleh kepada sang ayah yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Pa, ini Om Rian. Temennya Mama. Secara spesifik, Rian tentu tidak tahu permasalahan Haris dan Anggun. Ia bahkan tidak tahu telah dijadikan objek kesalahan. Secara ramah lelaki itu kemudian menjulurkan tangannya ke arah Haris untuk memperkenalkan diri. Saya Rian, Mas. Temennya Anggun. Mas pasti Mas Haris, iya. Fiona memegangi lengan Haris kuat-kuat. Ia amat takut dengan interaksi itu. Sungguh, ia ingin cepat-cepat menarik suaminya pergi dari sana. Mas, ayo pergi aja. Bisik Fiona lagi berusaha untuk mencegah interaksi. Sungguh, lah ketakutan setengah mati. Namun Haris bergeming. Ia tetap berdiri di tempatnya berniat menanggapi lelaki yang tampak begitu santai menanggapinya ini. Sejujurnya Haris heran, kenapa mantan kekasih Anggun itu tampak biasa saja dan tidak menunjukkan rasa bersalah atau hal yang lainnya. Ekspresi tenang itu membuat ayah kandung dari Sally dan Dimas tersebut makin penasaran. Sebab ia tahu, seorang penipu akan merasa ketakutan jika dihadapkan dengan suatu kebenaran. Dan sebaliknya, orang yang jujur dan tidak bersalah, ia akan bersikap santai dengan fakta apapun yang ada di hadapannya. Tapi kenapa malah Fiona, yang tampak panik setengah mati? Perempuan itu tampak merisaukan sesuatu. Entah takut kalau ia melihat suaminya yang akan terluka akibat berkelahi dengan seseorang, atau ada hal lainnya yang memang ia takuti. Kamu bisa tenang nggak, Vi? Desis Haris yang malah geram sendiri melihat kelakuan Fiona. Ia sungguh tidak mengerti dengan sikap istrinya ini. Pah! Bisik Mentari saat Haris tidak kunjung balas menjabat salam dari Rian. Haris pun kemudian spontan menjulurkan tangannya ke arah Rian dan balas menyalami tangan lelaki itu. Ya, saya Haris. Tapi, bukannya Anda mantan pacarnya Anggun? Dek, ditanggapi seperti itu membuat Rian sedikit kaget. Tapi dengan cepat ia melebur mengikuti arah bicara Haris. Rian pun terkekeh. Haha, Mas, itu sudah sangat lama. Anggun memang mantan kekasih saya. Tapi itu terjadi saat kami masih sekolah menengah atas.
Nyatanya dia mutusin saya karena menikah dengan Mas Haris. Jabatan itu pun terurai. Rian hendak melanjutkan cerita lamanya. Bukan salah dia. Tapi salah saya yang dulu hilang kontak karena kuliah. Balik-balik ke Jakarta cariin dia, malah dengar kabar udah punya suami. Mau bagaimana lagi? Nyatanya saya anak kuliahan kalah sama yang udah mapan. Tapi saya turut berbahagia untuk Anggun. Setidaknya dia menemukan seseorang yang pas sesuai impian dia. Dia memang menginginkan suami seorang dokter. Dan dia mendapatkan hal itu. Dan saat itu saya malah masih menjadi mahasiswa kedokteran semester pertama hanya karena ingin mewujudkan angan-angan Anggun. Yang ingin memiliki suami seorang dokter. Apalah daya, Mas Harislah pemenangnya. Santai dan renyah sekali Rian bercerita, bahkan membuat hati Haris yang seharusnya bergemuruh malah terkesan tenang. Rian dengan pikiran polosnya tentu saja tidak memiliki beban apapun untuk berinteraksi. Lah memang bebas dan tidak terikat oleh kebohongan manapun. Berbeda dengan Fiona yang saat ini wajahnya malah dipenuhi dengan keringat dingin. Padahal suhu di dalam gedung mall tersebut termasuk rendah. Wow! Seru Mentari. Ternyata Om Rian mantan pacarnya Mama. Rian mengendikkan bahunya. Mengacak puncak kepala Mentari dengan gemas. Udah lama banget, lah. Tar. Populer banget kayaknya Mama dulu. Banget, lah. Mamamu itu termasuk salah satu jajaran siswa tercantik zamannya Om SMA. Banyak yang ngejar tahu, tar. Yang dapat malah Om. Sialnya, nikahnya sama papa kamu. Keduanya pun ikut terkekeh dan larut dalam tawa. Sedangkan Haris dan Fiona sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ah, ya, Mas, mana Anggun? Tanya Rian lagi dengan santainya. Sekali lagi ia tidak mengerti dengan perceraian Anggun dan Haris yang sudah lama terjadi. Di rumahnya. Nggak diajak, Mas? Tanya Rian begitu saja. Enggak, Om. Mama banyak kerjaan. Mentarilah yang menimpali. Jadi inget dulu pas sebelum terakhir saya ketemu dia waktu hamil besar, Mas. Katanya hamil anak ketiga, tapi sibuk belanja ke pasar sendirian dengan sakit perut yang udah sangat besar. Dek, Fiona semakin ketakutan. Meremas tangan Haris dan mencoba agar lelaki itu mau menyingkir bersamanya. Namun tetap percuma, Haris tidak mau ikut dengan Fiona. Itulah pertama dan terakhir saya ketemu dia setelah sekian lama, Mas. Sebelum beberapa waktu yang lalu kami bertemu lagi setelah sekian jama dan saya melihat Mentari, yang notabene adalah anak keduanya. Pertemuan saat itu juga tidak lama. Tidak sengaja juga saat saya menemani mama saya berbelanja, dan dia sibuk dengan Mentari yang sedang memilih-milih pakaian untuk hari raya. Haris semakin tertegun dengan cerita Rian. Bahkan lelaki ini dan mantan istrinya itu terdengar tidak memiliki waktu yang banyak untuk bersama. Bagaimana bisa Fiona mengatakan kalau Anggun telah berselingkuh darinya? Apa yang Fiona simpan selama ini? Sibuk dengan pikirannya, sebuah pesan masuk mengalihkan atensi Haris pada ponsel yang ia kantungi di dalam saku celana. Sebuah pesan masuk dari Mahesa. Hasil tes DNA Mas dan Widya sudah keluar. Jika ada waktu, kita bisa bahas ini nanti malam di rumah Mbak Anggun, Mas. Mahesa. Oh, ya, Mas, tar. Tadi saya cuma ke ATM sebentar mengambil uang. Ibu saya nungguin di resto dekat sini. Kalau begitu saja dulu ya. Rian hendak buru-buru pamit mengingat sang ibu. Namun Mentari langsung menyelanya. Om. Boleh minta kontaknya dulu nggak? Haris mengernyit. Tapi tidak bisa menimpali sang putri. Ia hanya memperhatikan saja. Boleh, Tari. Tentu saja boleh, mana HP kamu? Tari langsung menyerahkan ponsel miliknya dan memberikannya pada Rian. Lelaki seumuran dengan Anggun itu langsung mengetukkan nomor teleponnya dan menyimpannya di sana. Ini, Tari.
Nanti PC ya. Biar Om simpan nomor kamu. Oke, Om. Seru Mentari girang. Oh, ya, Om. Satu lagi, maaf nih kalau lancang, Om udah ada istri belum ya? Rian terkekeh. Menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kebetulan belum, Tar. Belum ada yang mau. Ah masa? Ucap Mentari tidak percaya, Mama juga masih sendiri. Kali aja kan. Kening Rian kontan mengernyit dalam. Sendiri. Iya, Om. Mama dan Papa udah pisah lama dari Tari kecil. Sampai sekarang belum nikah lagi. Kali aja Om Rian nungguin Mama. Mama Tari jomblo tuh. Tari. Desis Haris mencengkeram lengan sang putri. Jangan rendahkan ibu kamu seperti itu. Rian yang tentunya juga mendengar langsung tidak enak hati. Ya sudah kalau begitu, Mas, Tar. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rian yang sedari tadi menyadari ada adik sepupu Anggun di sana akhirnya menyapa walau perempuan itu seperti terlihat menghindarinya. Vi, pamit dulu, ya. Iya, Mas Rian. Fiona tersenyum canggung menanggapi Rian. Padahal ia sudah berusaha membuang mukanya agar tidak terlihat oleh lelaki itu. Mentari dan Dimas melambaikan tangannya pada Rian. Mereka begitu antusias bertemu dengan teman lama. Mamanya itu. Terutama adalah Mentari. Ila memang sengaja bersikap seperti itu hanya karena ingin melihat bagaimana respon sang ayah. Lah ingin tahu apakah ayahnya itu masih memiliki perasaan pada sang ibu. Teh, Om Rian ganteng banget, ya, Dim, bisik Mentari sesaat Rian menghilang dari pandangan. Masih kelihatan muda banget. Kira-kira kalau Tata sama dia cocok nggak? Cocok, kok. Asal nggak Tata galakin aja, nanti Om Riannya pergi karena takut. Mentari pun memberengut sebal. Kamu mah gitu, Dek. Makanya, dong, jangan galak-galak, Tata. Nanti kalau Om Riannya mau sama Tata baru Tata nggak galak deh. Dimas terkikik-kikik geli. Nggak yakin Tata bisa nggak galak. Mentari menarik gemas pipi sang adik. Kemudian merangkul pundak kecilnya. Ya udah, yuk. Kakak beradik itu pun melangkah lebih dulu menuju mobil. Meninggalkan Haris dan Fiona di belakang. Papa, ayo cepetan. Haris mendesahkan napasnya kasar. Ia pun mengembuskan napasnya gusar. Bagaimana tidak, dalam satu waktu ia mendapatkan kejutan yang membuatnya begitu syok. Apalagi mendengar fakta dari Rian. Sungguh, ia tidak mengerti dengan apa yang ia hadapi saat ini. Fiona, ya, perempuan itu seharusnya bisa menjelaskan apa yang terjadi. Banyak yang perlu kita bicarakan nanti, Vi. Dek, kalimat itu seharusnya terdengar biasa, namun entah kenapa begitu sangat menakutkan untuk Fiona saat ini. Iya, Mas. Mau bicara apa? Bicara tentang semuanya. Semuanya tanpa ada yang boleh kamu tutup-tutupi. Dalam perjalanan pulang, Haris pun menyetir dalam diam. Pikiran-pikiran negatif kini bermunculan di benaknya. Bahkan kini ia memikirkan tentang hasil tes DNA itu. Mahesa begitu yakin dengan kalimatnya, sepertinya mengarah pada sesuatu yang mungkin akan membuatnya syok luar biasa. Bagaimana kalau Widya adalah anaknya? Bagaimana kalau ternyata selama ini Anggun tidak pernah bermain di belakangnya dan Fiona lah yang mengarang cerita? Sungguh, kalau semua itu terjadi, maka dia adalah lelaki terbodoh yang bisa-bisanya ditipu oleh tikus kecil. Makasih, ya, Papa. Makasih, Pak. Dimas dan Mentari pun turun dari mobil. Dua kakak beradik itu membuka pintu belakang mobil dan mengeluarkan semua belanjaan mereka. Makasih, Papa. Teriak Mentari pada Haris tanpa memandang Fiona yang tengah menatapnya. Yok, Dek, ucap Mentari lagi sambil menggandeng tangan sang adik sambil membawa barang-barang belanjaan mereka. Haris kemudian memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya.
Mengeluarkan salah satu kembar sambil berbicara, langsung ke rumah Anggun, Vi. Mata Fiona langsung terbelalak. Perasaannya mulai tidak enak. Mau apa? Ke rumah Mbak Anggun, Mas. Nanti kamu akan tahu. Mau tidak mau Fiona menurut, menggendong Reynard bersamanya dan langsung mengikuti langkah Haris menuju rumah Anggun. Sungguh, perasaannya tidak karuan bukan main. Jantungnya pun bertalu seolah ingin keluar dari rongganya. Sejak pertemuan mereka dengan mantan kekasih Anggun tadi, Fiona merasa semua tidak akan baik-baik saja. Sama sekali ia tidak bisa tenang. "Assalamualaikum," ucap Haris ketika memasuki rumah Anggun. "Waalaikumsalam," ucap semua orang yang memang sudah berkumpul di sana. Yang membuat terkejut, bahkan Rian juga ada di kediaman Anggun. Untuk apa lelaki itu berada di sini? Pertanyaan yang sama bercokol di benak Haris dan Fiona. Bahkan Fiona Bia merasakan tangannya yang sangat dingin sekarang. "Masuk, Vi, Mas." "Iya, Mbak." Di ruang tamu yang cukup luas itu, sudah duduk Anggun, Widya, dan Mahesa dalam satu baris sofa. Rian yang duduk di sudut single sofa. Dan Mentari yang juga duduk di sudut single sofa yang lainnya. Sedangkan Dimas, anak itu sengaja diperintahkan untuk masuk ke dalam kamar bersama ditemani Mbok Jum agar tidak mendengar tentang semua yang akan mereka bicarakan nanti. Mentari kemudian menghampiri sang ayah. Meminta Reval untuk ia gendong. Begitu juga dengan Widya, ia menghampiri Fiona untuk meminta Reynard untuk ia gendong. Mereka berdua kemudian menuju kamar Dimas untuk menyuruh Mbok Jum menjaga anak-anak sementara waktu. Setelahnya, baik Mentari dan Widya sudah duduk di tempat semula. Suasana berubah menjadi tegang. Semua terdiam sebab yang dibicarakan ini adalah hal yang sangat sensitif nantinya. Terutama untuk Haris dan Fiona, dua orang yang duduk bersisian itu tampak begitu tidak nyaman seolah sedang dikepung oleh ribuan aparat sebab telah melakukan kesalahan. "Wah, ada apa ini, Mbak? Kok pada tegang banget kayaknya?" Fiona, perempuan itu tetap berusaha untuk tenang walau suasana hatinya sudah amburadul sejak tadi. "Dan, Mas, Rian, kok udah ada di sini aja nih? Tadi bukannya sama ibu masih ngemal?" Rian tampak tersenyum. "Iya, Vi. Tadi mama minta langsung pulang begitu aku sampai ke beliau. Nggak jadi makannya. Hilang selera," katanya. Fiona hanya beroh, "Ria." Ia dan Rian tentu saja saling mengenal. Ia tahu bahwa Rian adalah mantan kekasih Anggun sebab dulu Rian sering mengantarkan Anggun pulang sekolah. Rian memang sengaja tidak menyapa Fiona tadi, sebab ia tahu kalau perempuan itu sedang menghindar tatap darinya. "Jadi, apa yang akan kita bicarakan, Bi?" tanya Haris yang akhirnya tidak mau berbasa-basi. Ia sungguh benar sudah penasaran dari tadi. Mahesa menyodorkan amplop berlogo ke arah Haris. "Sesuai janji Mas Haris, minta maaf dan berlutut di kaki istri saya kalau memang dia adalah anak kandung Mas." Untuk sesaat Haris tertegun melihat kertas yang ada di hadapannya. Entah kenapa jantungnya langsung berdebar-debar kala mendengar ucapan Mahesa. Apakah mungkin Widya adalah? Sedangkan Fiona, tangannya terasa semakin dingin. Jantungnya terasa lepas sampai ke dasar perutnya. Amplop dengan kop rumah sakit itu membuatnya merasa terancang. Entahlah, Fiona bisa merasakan posisinya yang saat ini berada dalam bahaya. Seolah ada pisau di sekitar lehernya yang siap menikamnya kapan saja. Sungguh, ia ingin meraih amplop tersebut, tapi tertahan oleh keadaan. Lah tidak mungkin bersikap ekstrim di depan semua orang. Lah harus tetap tenang. Setidaknya, apapun fakta yang akan terungkap di dalam sana, ia harus bisa mengatasinya nanti. Perlahan, tangan Haris terjulur meraih amplop yang ada di depannya tersebut. Dengan ragu-ragu ia mengeluarkan isinya dari dalam sana. Berdebar, tentu saja itu yang ia rasakan saat ini.
Begitupun dengan Widya yang sudah digenggam tangannya oleh sang suami untuk dikuatkan. Bagaimanapun ia tahu, istrinya amat tidak siap dengan semua yang ia hadapi saat ini. Mata Haris memindai dengan cepat. Dia seorang dokter, tentu tahu bahasa medis yang ada di dalam sana. Betapa sulit ia untuk sekedar menelan salivanya sendiri saat membaca keseluruhannya. Inti dari yang ia baca adalah probabilitas Haris Wardana sebagai ayah kandung Widya Renjana Putri adalah 99,99999%. Tangan itu begitu gemetar, kemudian menatap sepasang mata sang anak yang selama ini ia anggap sebagai orang lain. Bagaimana ia akan menghadapi situasi ini sekarang? Perasaan berkecamuk dan merasa bersalah kontan menyelimutinya. Bagaimana ia sering meneriaki Widya agar tidak merengek padanya langsung berkelebatan dalam kepalanya. Bagaimana Widya kecil yang dulu meminta gendonga padanya dan berakhir dengan kesinisan dan makian langsung membayang jelas di ingatannya. Sungguh, ia tidak pernah menganggap satu putrinya itu ada. Walaupun, berkat Mahesa, setidaknya hubungannya sedikit membaik walau tidak ada komunikasi. Pada intinya, ia menganggap Widya sebab ada pengaruh Mahesa.